Apakah ini berarti notifikasi tersebut memberitahukan bahwa peserta tidak memenuhi syarat dan gagal menjadi CPNS? Halo teman-teman yang sedang menjalani proses pemberkasan untuk pengusulan NIP. Selamat datang di Rani Budianti YouTube channel. Aku adalah seorang nutrisionis yang alhamdulillah lulus CPNS di formasi tahun 2019. Dan kali ini aku mau sharing tentang notifikasi dari BKN setelah teman-teman submit pemberkasan CPNS. Yuk kita kenali notifikasi dari BKN pada tahap pemberkasan CPNS ini seperti apa dan apa yang harus dilakukan bila mendapat notifikasi ini. Tentunya teman-teman harus menyimak sampai akhir ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar aku lebih semangat dalam membagikan pengalaman aku mengenai CPNS dan nutrisionis. Subscribe sekarang ya. Nah, setelah teman-teman submit pemberkasan, tentunya BKN memerlukan waktu untuk memverifikasi data dan berkas yang sudah teman-teman input dan sudah teman-teman upload. Tapi bagaimana bila secara tidak sadar kita mengirimkan berkas yang tidak terbaca, kemudian ada salah input, kemudian mengirimkan persyaratan yang ternyata tidak valid, apakah langsung dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat dan gagal menjadi CPNS? Nah, tunggu dulu BKN, gak setega itu kok untuk menggugurkan teman-teman. Nah, jadi berdasarkan pengalaman tahun lalu, bagi peserta yang sudah mensubmit pemberkasan CPNS, namun ternyata berkas yang dikirimkan itu tidak terbaca, kemudian tidak valid, ataupun tidak terunggah dengan benar, itu akan mendapat notifikasi melalui pesan WhatsApp dari sistem SSC-ASN Doku Digital BKN. Sistem SSC-ASN Doku Digital BKN ini akan menginformasikan berkas-berkas yang telah diverifikasi BKN yang terasa kurang atau tidak valid. Apakah ini berarti notifikasi tersebut memberitahukan bahwa peserta tidak memenuhi syarat dan gagal menjadi CPNS? Sekali lagi tidak ya. Tapi, notifikasi dari SSC-ASN Doku Digital ini menginformasikan bahwa peserta yang menerima pesan tersebut harus login kembali ke akun SSC-ASN untuk melakukan perbaikan pada berkas-berkas yang mengalami kendala atau mengalami kekurangan. Notifikasi ini datang secara otomatis kepada peserta yang mengalami kendala atau kekurangan berkas saja. Jadi, tidak semua peserta menerima notifikasi ini. Harap-harap cemas banget ya nungguin notifikasi ini. Nah, mari kita baca notifikasi atau pesan melalui WhatsApp dari sistem SSC-ASN Doku Digital ini tahun lalu sebagai gambaran. Nah, ini contoh notifikasi dari sistem SSC-ASN Doku Digital BKN yang datang ke WhatsApp teman aku tahun lalu. Kita bacain ya, teman-teman bisa baca di sebelah sini. Notifikasi SSCN Doku Digital. Halo Deka, sistem SSCN dan Doku Digital secara otomatis mengirimkan pesan ini setelah instansi memeriksa unggahan dokumen pemberkasan Anda. Kami informasikan bahwa terdapat dokumen persyaratan yang belum valid yaitu DRH atau Daftar Riwayat Hidup. Dengan catatan, scan ulang DRH dalam kolom identitas pribadi, tanggal lahir yang bertanda bintang ditulis tangan, angka, dan tanda bacanya saja, sesuai yang tertera di kolom atas, bukan dengan tulisan terbilang. Segera masuk ke akun SSCN Anda untuk menggugah ulang dokumen yang telah diperiksa instansi. Unggah ulang hanya dapat dilakukan maksimal 1 kali. Terima kasih. Sistem SSCN Doku Digital BKN. Ada lagi satu temanku mendapat notifikasi dari SSCN Doku Digital. Kami informasikan bahwa terdapat dokumen persyaratan yang belum valid yaitu DRH, transkrip nilai, surat lamaran dengan catatan perbaiki hasil scan DRH, perbaiki scan transkrip nilai, perbaiki surat lamaran, dan bubuhi materai. Nah, bila salah satu dari teman-teman menerima notifikasi tersebut, segeralah melakukan perbaikan dan teman-teman juga boleh menginformasikan kepada BKD setempat di dalam grup yang sudah dibentuk oleh BKD masing-masing instansi. Lebih teliti lagi dalam melakukan perbaikan karena sesuai dengan pengalaman hanya boleh 1 kali saja. Nah, aku nggak tahu
bentuk notifikasi dari proses pemberkasan tahun ini. Tapi aku sudah baca di salah satu instansi info pemberkasannya itu menginformasikan bahwa kelengkapan dokumen oleh instansi disampaikan melalui SAPK dan aplikasi buku digital mulai tanggal 22 Januari sampai dengan 22 Februari 2022. Walaupun BKN menghadirkan notifikasi untuk perbaikan, tapi pastikan teman-teman yang belum mensubmit pemberkasan hingga saat ini lebih hati-hati dan lebih teliti dalam mengisi dan melengkapi berkas-berkas di SSCASN. Kemudian jangan coba-coba meng-scan berkas atau dokumen menggunakan handphone karena itu biasanya lihat. Kemudian biasakan memeriksa berkas sebelum dan setelah diunggah. Mengingat perbaikan hanya bisa dilakukan satu kali, jadi maksimalkan proses pemberkasan yang sedang berjalan. Semakin para peserta teliti dalam proses pemberkasan dan semakin minim kesalahan pada proses pemberkasan akan mempercepat proses penerbitan NIP. Dan mungkin saja bila TMT tahun ini dibarengi dengan pembagian SK. Jadi pembagian SK-nya tepat di tanggal TMT. Biasakan untuk mengkonsultasikan kendala pada BKD masing-masing ataupun diskusi dan tetap update dengan menjalin komunikasi dengan teman-teman yang seinstansi. Sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.